Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwita Dinugroho dari program studi PJJ Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pertanyaan pada soal ujian tengah semester kemarin yang digunakan untuk membuat tugas untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan di soal ujian akhir semester ini. Ingin saya presentasikan adalah mengenai penetapan limit risiko sebagai alat pengendalian risiko di bank. Oke, terlebih dahulu kita harus mengerti pengertian limit risiko sendiri. Limit risiko adalah batas maksimum exposure atau potensi kerugian yang masih bisa diterima oleh bank. Batas ini ditetapkan agar aktivitas bank tetap aman dan sesuai dengan kemampuan modal serta profil risikonya. Profil risiko dari para nasabah dan bank sendiri. Nah, tujuan penerapan limit resiko ini ada tiga, yaitu pertama, untuk kendali, yaitu mengendalikan aktivitas bisnis agar tidak melebihi kapasitas dan toleransi resiko dari bank itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perlindungan, yaitu perlindungan untuk melindungi bank dari kerugian yang berlebih. Dan kemudian yang ketiga adalah keputusan. Nah, penerapan limit resiko ini berguna untuk memastikan keputusan bisnis yang dilakukan oleh bank ini tetap disiplin, terukur, dan terkendali. Nah, pemerintah sendiri melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan dasar penetapan limit risiko pada bank itu. Nah, peraturan yang digunakan atau yang diterbitkan oleh OJK ini adalah peraturan OJK nomor 18 garis miring PJOK titik 03 garis miring 2016 yang mewajibkan bank memiliki kebijakan, prosedur, dan limit risiko yang jelas dengan memperhatikan beberapa hal-hal berikut. Antara lain, pertama, modal bank. Modal bank menjadi penyangga utama jika bank mengalami kerugian. Nah, semakin besar modal bank, semakin besar kemampuan menetapkan semakin besar juga kemampuan bank untuk menetapkan limit risiko yang lebih banyak namun tetap aman. Dan kemudian yang kedua adalah kualitas manajemen risiko. Bank dengan sistem manajemen risiko yang kuat dapat menetapkan limit risiko yang lebih fleksibel, sedangkan bank dengan pengendalian limit risiko lemah harus memiliki limit risiko yang lebih ketat. Kemudian yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Ketika kondisi ekonomi stabil, limit risiko dapat dibuat lebih longgar. Namun saat ekonomi tidak pasti atau melemah, limit risiko harus diperketat guna menjaga keamanan bank. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik produk atau jasa. Produk yang berisiko tinggi membutuhkan limit risiko yang ketat, sedangkan produk yang lebih sederhana dan stabil dapat diberikan limit risiko yang lebih longgar. Nah, kemudian selanjutnya adalah kemampuan bank menyerap kerugian. Bank dapat Bank dengan profitabilitas, cadangan kerugian, dan likuiditas yang kuat dapat menetapkan limit risiko yang lebih besar. Sedangkan bank dengan kemampuan penyerapan kerugian terbatas harus lebih konservatif dalam menentukan limit risiko. Nah, ini jenis-jenis limit risiko yang umum terdapat pada bank ya. Pertama adalah limit risiko kredit. Nah, limit risiko kredit adalah batas maksimum kredit yang diberikan oleh bank ke satu debitur, kelompok debitur, atau sektor tertentu. Kemudian yang kedua adalah limit risiko pasar. Nah, limit risiko pasar adalah batas kerugian dari perubahan nilai tukar, suku bunga, atau harga sekuritas. Kemudian yang ketiga adalah limit risiko likuiditas. Nah, limit risiko likuiditas sendiri memiliki makna bahwa batas minimum yang diberikan bank atas aset likuid atau rasio likuiditas yang wajib dijaga oleh bank ya. Kemudian yang keempat adalah limit risiko operasional. Limit risiko operasional adalah batas toleransi atas kesalahan proses, kesalahan sistem ataupun fraud yang mungkin akan dilakukan atau mungkin dilakukan oleh bank. Kemudian yang terakhir adalah limit risiko konsentrasi. Limit risiko konsentrasi adalah batas exposure pada sektor, wilayah, atau jenis produk tertentu. Kemudian selanjutnya adalah proses penetapan limit risiko. Ada beberapa tahapan yang dilaksanakan untuk menetapkan limit risiko itu. Pertama,
limit risiko dilakukan atau ditetapkan oleh direksi dan komite manajemen risiko. Kemudian yang kedua adalah penetapan limit risiko harus mendukung perhitungan risiko dan berdasarkan analisis data historis dan skenario stres atau stress testing. Kemudian yang ketiga adalah limit harus dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kondisi pasar dan strategi bisnis bank sendiri. Kemudian implementasi dalam aktivitas bank, limit risiko diintegrasikan ke dalam sistem operasional dan sistem informasi manajemen risiko. Jika limit mendekati batas atau terlampaui, sistem akan memberikan peringatan, dan unit bisnis wajib meminta persetujuan khusus jika ingin melewati limit yang sudah ditentukan. Nah, contoh penerapan limit risiko ini ada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Nah, dalam laporan exposure risiko dan permodalan per 30 Desember 2024, Bank BJB menyebut bahwa mereka telah memiliki portofolio guideline serta telah menetapkan risk appetite dan risk tolerance berdasarkan kondisi permodalan target pendapatan kredit. Nah, Bank BJB juga menjelaskan bahwa mereka menetapkan batas maksimum exposure atau portofolio per sektor ekonomi atau industri per debitur dan per grup debitur. Nah, batas maksimum ini berguna untuk mengendalikan konsentrasi resiko. Jadi bank tidak menaruh terlalu banyak kredit kepada satu debitur, satu industri ataupun satu sektor tertentu. Nah, untuk mekanisme kontrol internal keputusan kredit pun dilakukan bank menggunakan limit otorisasi kredit berdasarkan tingkat risiko. Jadi di sini Bank BJB terdapat struktur formal yang untuk penerapan limit risiko, yaitu risk appetite, risk tolerance, exposure limit sektor atau debitur, dan melaksanakan mekanisme keputusan kredit sesuai dengan plafon. Kemudian PT Bank Negara Indonesia. Dalam dokumen kebijakan manajemen risiko, BNI menjelaskan definisi dan susunan risk capacity atau kapasitas risiko harus berdasarkan modal, likuiditas, kapasitas pinjam, dan regulasi. Risk appetite atau risiko maksimal yang bersedia diambil, risk tolerance, toleransi risiko maksimum, lalu risk limit yang itu batasan spesifik untuk memantau agar exposure tidak menyimpang dari target risiko. BNI menyatakan bahwa exposure risiko diukur menggunakan metodologi yang dikaitkan dengan risk appetite, risk tolerance, dan limit yang telah ditetapkan, serta perencanaan dan kecukupan modal. Nah, jadi BNI juga menerapkan kerangka formal risk limit sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka. Hal ini berarti bank memiliki batas tertulis atau guideline internal untuk membatasi risiko yang diambil. Kemudian ini ada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dalam dokumen manajemen risiko BSI menyebut bahwa bank menerapkan risk appetite statement atau RAS dan limit risiko untuk seluruh aktivitas bisnis bank. Penetapan limit risiko oleh BSI mempertimbangkan kemampuan modal, pengalaman kerugian masa lalu, kapasitas SDM, dan kebutuhan terhadap regulasi atau prinsip syariah. Sehingga limit risiko itu digunakan sebagai ukuran bahwa limit bukan asal-asalan, tapi berdasarkan penilaian internal bank. Nah, limit risiko tersebut berlaku untuk seluruh aktivitas yang meliputi kredit, pembiayaan syariah, serta aktivitas operasional lain yang mempunyai potensi risiko. Jadi BSI telah mengimplementasikan limit risiko sebagai bagian dari proses manajemen risiko menyeluruh. Dan limit ini dipakai sebagai pengendali operasional agar risiko tetap dalam jalur yang bisa diterima. Nah, manfaat penerapan limit risiko ini adalah pertama, menjaga stabilitas dan kesehatan bank. Dengan menerapkan limit risiko, ini membantu menjaga aktivitas bank tetap berada dalam batas aman sehingga stabilitas keuangan terpelihara dan kondisi bank tetap sehat. Kemudian yang kedua adalah mencegah kerugian besar akibat keputusan yang berisiko. Dengan adanya batasan yang tegas atau dengan limit risiko yang jelas, bank bisa terhindar dari keputusan yang terlalu agresif atau spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian besar. Kemudian mengontrol pertumbuhan kredit dan aktivitas bisnis. Dengan adanya limit risiko, ini membuat ekspansi bisnis dapat berjalan lebih terukur, tidak berlebihan dan sesuai dengan kondisi likuiditas modal serta sejalan dengan profil risiko dan strategi bank. Kemudian selanjutnya mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola risiko yang baik.
Penerapan limit risiko memastikan bahwa bank menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan regulator dan prinsip tata kelola yang sehat. Dengan mematuhi batasan yang telah ditetapkan regulasi, bank juga dapat menunjukkan komitmen terhadap manajemen risiko yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan industri perbankan. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.